Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi menyusun petunjuk melakukan sesuatu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, tema 2, subtema 2. Apa itu petunjuk? Petunjuk atau prosedur adalah ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan tentang sesuatu untuk dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu dapat dengan mudah menemukan petunjuk pada bungkus makanan instan, obat-obatan, atau kemasan barang. Menulis sebuah petunjuk harus jelas. Tujuannya agar pembaca petunjuk tidak mengalami kesalahan saat melakukan sesuatu. Ciri bahasa petunjuk. 1. Menggunakan kalimat perintah dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata kerja tanpa imbuhan me. Yang kedua, menggunakan akhiran kan. Contoh, gunakanlah bersih. Yang ketiga, menggunakan partikel lah. Contoh, periksalah. Tanggap dengan cermat. Yang keempat, kata untuk melarang, yaitu jangan. Jangan menghidupkan mesin ketika sedang mengganti oli. Contohnya seperti itu. Kemudian ciri bahasa petunjuk yang kedua adalah sebuah petunjuk kadang-kadang menggunakan bentuk saran berupa kata sebaiknya dan hendaknya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus singkat, jelas, dan runtut. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis petunjuk. Yang pertama, tuliskan petunjuk secara urut dan sesuai aturan yang harus dilakukan. Jadi saat kita membuat petunjuk itu harus benar-benar urut. Misal contoh ini di petunjuk mencuci tangan. Yang pertama dilakukan adalah membasahi tangan dengan air mengalir, kemudian menggunakan sabun secukupnya, kemudian gosok kedua telapak tangan. Yang keempat, gosok sela-sela kedua tangan, kemudian gosok ujung jari bergantian, dan yang terakhir gosok memutar kedua ibu jari. Jadi runtut, alurnya runtut dan sesuai dengan aturan yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. Seperti contoh ini, dituliskan dengan detail bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, cantumkan keterangan lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Contoh yang keempat, cantumkan hal yang harus dihindari apabila berkaitan dengan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, kalau ini biasanya di petunjuk penggunaan obat, biasanya itu ada indikasi waspada, hati-hati, tidak boleh dikonsumsi selama 2 hari atau yang lainnya. Kemudian yang kelima, gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Jadi membuat petunjuk itu lebih bagus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif, bukan bahasa yang terlalu panjang dan bertele-tele sehingga pembaca petunjuk akan malas saat membacanya. Kemudian yang terakhir, sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar apabila diperlukan. Seperti ini contohnya, cara memakai masker yang benar. Nah, ini dilengkapi dengan gambar-gambar. Tuh, agar lebih menambah minat pembaca. Contoh petunjuk melakukan sesuatu, ini ada contoh pada kemasan mie instan seperti ini, ada cara penyajian. Nih, petunjuk menyajikan seperti ini dilengkapi dengan gambar dan caranya runtut serta jelas di sini. Ya. Runtut dan jelas. Di sini ada peringatan, jangan diterima bila kemasan rusak. Nah, seperti itu. Selain di makanan juga ada petunjuk menggunakan sesuatu seperti ini, petunjuk penggunaan LPG 3 kg dari Pertamina. Nah, seperti ini ada gambar, dijelaskan secara rinci apa yang harus dilakukan agar pembaca petunjuk tidak salah melakukan instruksi. Kemudian ada juga di obat, contoh ini di sebuah balsem ya.
Di sini ada cara penggunaannya, ada petunjuk penyimpanannya juga. Jadi sangat membantu pengguna dalam menggunakan barang atau menggunakan suatu alat. Oke, itu tadi anak-anak beberapa penjelasan tentang petunjuk melakukan sesuatu dan cara membuat petunjuk. Oke, semangat belajarnya. Silahkan bertanya di kolom komentar apabila ada hal yang perlu ditanyakan. Wassalamualaikum